Assalamualaikum teman-teman. Nah, perkenalkan nama saya Dwi Dina Rahmadani dengan nomor BP 19011123. Saya dari kelas 2019C dan saya merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat tugas video dari mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 1 dengan judul Sistem Reproduksi. Selamat menyaksikan. Yang pertama yang bakalan kita bahas itu tentang tahap perkembangan ovum. Sebelum sel telur matang dan siap untuk dibuahi, dibutuhkan serangkaian proses panjang yang harus ditempuh. Tahap inilah disebut dengan tahap oogenesis. Oogenesis merupakan tahap awal dan serangkaian proses produksi pada wanita. Apa itu tahap oogenesis? Tahap oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium atau indung telur. Ovarium yang ada di embrio memiliki sekitar 6.000 sel oogonium atau sel induk telur. Oogenesis dimulai dengan adanya proses mitosis dan meiosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang mengalami dua gamet atau sel anak yang identik. Sedangkan proses meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet yang masing-masing memiliki jumlah kromosom setengah dari oogonium atau sel induk telur akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer. Oosit primer sendiri nantinya akan bermeiosis menjadi 2 bagian yang menghasilkan oosit sekunder. Pembelahan meiosis pertama pada proses oogenesis menghasilkan perkembangan sitoplasma atau bagian sel yang tidak seimbang. Akibatnya, satu oosis akan memiliki banyak sitoplasma, sedangkan oosit lainnya tidak memiliki sitoplasma. Oosit yang lebih kecil inilah yang disebut dengan badan. Ootit yang lebih kecil inilah yang disebut dengan badan polar pertama. Setelah itu, oosit sekunder yang berukuran lebih besar mengalami pembelahan meiosis kedua menghasilkan ootit. Bagian polar pertama membelah lagi menjadi badan polar kedua. Ootit akan berkembang menjadi ovum apabila bertemu dengan spermatozoa alias sel sperma. Proses inilah yang nantinya akan mengalami degenerasi atau perubahan. Jika setelah degenerasi berlangsung, ootit tidak bertemu dengan sperma, maka pembuahan tersebut tidak akan terjadi. Selanjutnya yang bakalan kita bahas itu tentang siklus dari menstruasi. Menstruasi adalah pelepasan dinding rahim atau peleburan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan perdarahan dan terjadi pada setiap bulannya. Menstruasi terjadi setiap bulan serta terus-menerus disebut dengan siklus menstruasi. Menstruasi biasanya terjadi pada usia 11 tahun dan berlangsung hingga menopause dengan kisaran umur sekitar 45 tahun sampai dengan 55 tahun. Normalnya, menstruasi terjadi sekitar 3 hari sampai 7 hari lamanya.
Berikut fase menstruasi. Yang pertama yaitu fase menstrual atau desquamasi. Pada fase menstrual ini merupakan suatu rangkaian perubahan siklus yang terjadi pada endometrium uterus setiap bulannya sebagai respon terhadap kadar plasma dan hormon-hormon ovarium. Fase menstrual hari ke-1 sampai 5 pada tahap ini. Uterus menebal, semua kecuali bagian endometrium. Stratum functionalis dilepaskan dari dan keluar melalui vagina. Yang kedua, fase regenerasi dan proliferasi. Fase kedua dari siklus menstruasi yaitu fase regenerasi dan proliferasi. Fase regenerasi dan proliferasi berlangsung pada hari ke-6 sampai hari ke-14 di bawah pengaruh peningkatan kadar estrogen. Stratum basalis menghasilkan lapisan fungsional baru, yaitunya stratum functionalis. Sebagai lapisan baru yang tebal dan memiliki kelenjar yang besar dari arteri spiralnya dan meningkatkan jumlahnya. Yang terakhir dari fase siklus menstruasi yaitu siklus pra-haid atau secretory. Yang dimana pada fase pra-haid atau secretory, progesteron dari corpus luteum bekerja pada endometrium menyebabkan arteri spiralis memanjang dan memiling secara kuat dan mengubah stratum fungsional ke suatu mukosa sekretori. Kelenjar uterus melebar, memilin, dan mulai mensekresikan nutrisi glicoprotein ke dalam rongga uterus, dan hal ini distimulus oleh progesteron. Bila kadar progesteron tua dan nutrisi, sehingga menyebabkan sel-sel itu mati. Arteri spiralis berkonstruksi satu saat akhir dan kemudian tiba-tiba relaksasi dan membuka lebar. Darah deras mengalir dan memenuhinya serta menyebabkan kapiler luruh dan siklus uterus kembali ke proses pertama.
teman-teman, pada kesempatan kali ini mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan, karena saya memang masih belajar. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Jangan bosan untuk menonton video-video saya selanjutnya. Saya tutup dengan mengucapkan wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.